Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir surat An-Nisa ayat 163. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Qala fi tafsir, dalam tafsirnya salah satu sittin ba'dal miyah ayat 163, inna sesungguhnya kami, kata Allah, auhayna telah mewahyukan ilaika kepadamu ayyuhar rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai rasul, bitablighi agar engkau menyampaikan ar-risalati kerasulan, risalah, wahyu, kama sebagaimana, yakni agar engkau menjadi rasul sebagaimana auhayna kami wahyukan ila Nuhin kepada Nuh wan nabiyyina serta kepada nabi-nabi min ba'dihi sesudahnya. Wa auhayna dan kami ini menunjukkan ya Nuh itu rasul pertama setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi, kata para ulama. Ya, Nuh itu rasul pertama ya diutus kepada manusia setelah terjadinya kesyirikan. Wa auhayna dan kami telah wahyukan ila Ibrahim kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ya, Muhammad, Nuh, Ibrahim, Ishaq, Ismail, Ishaq, Yaqub, 5 ya, 6. Wal asbat, wa humul anbiya. Asbat itu siapa? Hum, mereka adalah al-anbiya'u, para nabi alladzi kanu, yang mereka berada fi qabail Bani Israil, di kabilah-kabilah Bani Israil, al-ithnatai asyarata, yang jumlahnya ada 12 kabilah. Min waladi Yaqub, semuanya dari keturunan Yaqub. Wa Isa, dan kepada Isa, wa Ayyub, dan Ayyub, wa Yunus, kepada Yunus, wa Harun, kepada Harun, Sulaiman, dan kepada Sulaiman. Wa ataina, dan telah kami berikan Daud kepada Daud zaburan, zabur, wa huwa kitabun, zabur itulah sebuah kitab, wa suhufun maktubah, dan suhuf, lembaran-lembaran yang berisikan tulisan-tulisan dari kalam Allah, dari firman-firman Allah. Wa arsalna, dan kami utus rusulan, para rasul, qad qasasnahum, ya telah kami kisahkan mereka alaika kepadamu fil Quran, di dalam Al-Quran, min qabli hadhil ayati, sebelum turun ayat ini. Wa rusulan, dan rasul-rasul, kami juga mengutus rasul-rasul, lam naqsushum, yang
tidak kami kisahkan mereka alaika kepadamu lihikmatin, karena alasan hikmah aradnaha yang kami kehendaki. Jadi ada rasul-rasul yang Allah kisahkan mereka kepada Nabi SAW dalam Al-Quran, ada yang tidak. Ya. Wa kallamallahu, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara Musa kepada Musa takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Tasyrifan lahu, Allah memuliakan Musa bihadhihi sifati, ya, dengan keistimewaan ini, yaitu diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fi hadhil ayatil karimah, dan di dalam ayat yang mulia ini isbatun, terdapat ya dalil ditetapkannya sifatil kalami lillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha berbicara, menyandang sifat berbicara, kama yaliq bijalalihi, ya, sesuai dengan keagungan Allah dan keluhurannya. Anahu subhana, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala kallama nabiyahu, telah berbicara kepada nabinya yaitu Musa alaihissalatu wassalam, haqiqatan, benar-benar, bila wasitatin, tanpa perantara. Makanya dikatakan pakai maf'ul mutlak, kallamallahu Musa taklima. Maf'ul mutlak masdar itu yamna'ut ta'wil. Ya. Ya, ityanul masdar itu yamna'ut ta'wil. Dihadirkannya masdar dari fi'il itu taukid, ya, mempertegas kebenarannya. Yamna'ut ta'wil. Apa yamna'ut ta'wil? Menolak, ya, penakwilan, sehingga ditakwil, ya, ditafsirkan lain selain daripada kata tersebut, tidak, ya. Ayatul ba'da arsaltu rusulan, aku mengutus para rasul, ila khalqi, kepada manusia, mubasyirina bithawabi, ya, untuk memberikan berita gembira akan pahalaku, wa mundzirina bi'iqabi, dan untuk memperingatkan atas hukumanku. Li'alla yakuna lil bashar, supaya manusia tidak lagi memiliki hujjatun, alasan, ya'tadziruna biha, ya, yang mereka beralasan dengannya, ba'da irsalir rusul, sesudah diutusnya para rasul. Jadi setelah diutus para rasul, tidak ada uzur lagi, ya, tidak ada lagi punya alasan manusia untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu azizan bi mulki, Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha perkasa dalam kerajaannya, maha berwibawa di dalam kerajaannya, hakiman fi tadbirih, maha bijak dalam pengaturannya. Yakfur bikal yahudu wa ghairuhum, maka jika orang-orang Yahudi dan selain mereka ingkar kepadamu, kufur kepadamu ayuhar rasul, wahai rasul, fallahu yashhadu laka, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi saksi bagimu, bi annaka rasuluhu, bahwa engkau adalah rasul utusannya, alladzi anzala alaihi al-Qur'anul azim, yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran yang agung ini. Anzalahu bi ilmi, ya, Allah menurunkan Al-Quran berisikan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, anzalahu bi ilmi, ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya apa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini bantahan-bantahan kepada, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah, yang mereka mengingkari Allah berbicara, ya, benar-benar pembicaraan tanpa perantara, yang mereka mengingkari, ya, Al-Quran kalamullah, mereka katakan Al-Quran itu makhluk. Allah mengatakan anzalahu bi ilmihi, Al-Quran itu, ya, Allah turunkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ya, karena Al-Quran adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal malaikatu, demikian juga para malaikat yashhadun. Ya, mereka bersaksi bisidqi ma uhiya ilaik, akan kebenaran apa yang diwahyukan kepadamu. Wa syahadatullah wahdaha kafiyatun, fakafa billahi syahidan. Meskipun persaksian Allah itu saja sudah cukup. Ya, persaksian Allah itu saja sudah cukup. Ya. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang selain Yahudi, mereka kufur kepada kerasulan Muhammad SAW, mereka tidak beriman Muhammad sebagai Rasulullah, tidak masalah. Ya, Allah ya menjadi saksi bahwa beliau adalah Rasul, benar-benar Rasul. Para malaikat menjadi saksi bahwa beliau benar-benar Rasul, meskipun persaksian Allah itu saja sudah cukup. Ya, tidak butuh kepada yang lainnya. Ya. Wallahul musta'an. Ya, jadi ini adalah kisah para nabi, kisah para rasul. Ya, kisah para nabi, para rasul, dan tujuan diutusnya para nabi dan rasul yaitu apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Supaya manusia tidak lagi memiliki uzur, tidak lagi memiliki hujjah, memiliki alasan sesudah diutusnya para rasul kepada mereka untuk kufur kepada Allah, untuk menyekutukan Allah dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.